Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul ramadhan sayyidas suhur, syahrul mubarak, syahrus siyam wa syahrul ukhuwah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah karena alhamdulillah di pagi yang penuh berkah ini kita masih diberikan kesempatan dan berjuta-juta nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat hadir di tempat yang penuh mubarakah ini dalam rangka mewujudkan kehambaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Teriring salawat serta taslim kepada junjungan dan panutan kita, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia pilihan yang didesain oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa dan mengembankan sebuah misi yang sangat luar biasa, yakni menanamkan dinul Islam dalam dinamika kehidupan manusia. Hadirin wal hadirat sidang jemaah subuh yang kami muliakan dan insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah sampai di subuh yang ke-14 di bulan suci Ramadan. Artinya saat ini kurang lebih setengah bulan perjalanan kita dalam menggembleng diri ini agar menjadi insan yang mendapatkan gelar insyaallah la'allakum tattaqun. Ternyata jamaah sekalian, Ramadan ini adalah bulan yang sangat luar biasa. Betapa luar biasanya Ramadan ini, sampai-sampai Rasulullah mengkhususkan sebuah doa yang masyhur kita dengar. Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab. Wa Sya'ban, begitupun bulan Sya'ban. Wa ballighna fi Ramadan. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan bulan yang mulia, yakni bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang insyaallah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dengan tamu yang sangat mulia, yaitu Sayyidas Suhur, penghulu para bulan. Makanya jamaah sekalian, suatu ketika Rek Guruta almarhum Kiai Haji Sanusi Baco menyampaikan seperti ini ketika ceramah terakhir beliau di Masjid Raya. Beliau menyampaikan bahwa celakalah orang, rugilah orang yang bertemu dengan Ramadan, akan tetapi Ramadannya itu tidak diisi dengan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata setelah kita telusuri, banyak sekali dalil-dalil yang menyebutkan bahwa di Ramadan ini Bapak Ibu sekalian akan diatur semua urusan untuk 1 tahun yang akan datang. Makanya kalau kita mau bagus kehidupan kita ke depan, sembari kita berikhtiar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak doa di Ramadan, Pak. Karena Allah mencurahkan rahmat yang tidak biasanya di bulan-bulan lainnya pada bulan suci Ramadan. Makanya suatu ketika ada sahabat yang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayyud du'ai asma?" Ya Rasul, di manakah tempatnya itu doa yang paling diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala?
Wa qala Rasulullah, Rasul pun menjawab, jaufal lailil akhiri, doa yang engkau panjatkan di tengah malam. Wa duburas salatil maktubah, dan begitu pun doa yang kita panjatkan seusai melaksanakan salat maktubah. Salat maktubah di sini jamaah sekalian adalah salat wajib 5 kali sehari semalam. Ini kan kalau di waktu malam Pak, kita kan melaksanakan tarwih. Ada jedanya 2 rakaat. Kesempatan kita di situ untuk bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, apabila ada hambaku yang bertanya tentang aku, sampaikanlah bahwa aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, dan apabila mereka bermohon kepadaku, niscaya pasti, falyastajibuli, kata Allah, pasti aku akan kabulkan permohonannya. Apalagi ini Ramadan Pak. Ramadan ini bulan penuh rahmat, bulan penuh maghfirah. Tahu enggak Pak, apa itu rahmat? Ada yang tahu? Rahmat itu terkumpulnya semua kebaikan yang dilimpahkan kepada seseorang atau ke siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak, kalau di waktu malam ini perbanyaklah berdoa kepada Allah. Yang ada urusannya yang tidak selesai, berdoa mohon kepada Allah. Selanjutnya apa kata Rasulullah? Wa duburas salatil maktubah, dan doa yang engkau panjatkan ketika usai melaksanakan salat 5 waktu. Betapa pentingnya ini jamaah sekalian, berzikir dan berdoa seusai kita melaksanakan salat 5 waktu. Sampai-sampai ada sahabat yang diabadikan namanya dalam riwayat karena pernah ditegur oleh Nabi. Siapa sahabat ini? Sahabat ini bernama Abu Dujana. Ini Abu Dujana jamaah sekalian, kebiasaannya Pak, kalau Nabi memimpin salat, ketika imam usai menyebut Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, ini Abu Dujana langsung meninggalkan tempatnya. Melihat kejadian ini berkali-kali, akhirnya keesokan harinya Nabi pun melihat Abu Dujana melakukan hal yang sama, sehingga Nabi bangkit dari tempat duduknya lalu memanggil si Abu Dujana. Tunggu dulu wahai kisanak. Kata Abu Dujana, saya ya Rasul. Iya kamu. Ada apa ya Rasulullah? Rasul pun bertanya kepada Abu Dujana, apakah yang membuat engkau wahai kisanak sehingga engkau selalu setiap kali habis sholat pasti kau tinggalkan tempatmu? Mengapa engkau enggan berzikir dan berdoa kepada Allah terlebih dahulu? Kata Abu Dujana seperti ini, ya Rasulullah, saya memiliki banyak anak kecil di rumah. Kebetulan saya bertetangga dengan seseorang. Ini tetanggaku ya Rasul memiliki pohon kurma di halaman rumahnya. Dan ini pohon kurma banyak sekali buahnya, dan menjuntai tangkainya ke halaman rumah saya ya Rasul. Dan ini ketika di waktu malam, buah dari pohon kurma ini pada berjatuhan semua di halaman rumah kami. Sehingga pernah suatu ketika ya Rasulullah, saya terlambat pulang dari masjid. Saya mendapati anak saya yang kecil itu mengambil buah kurma itu lalu memasukkan ke dalam mulutnya. Sontak saya terkejut ya Rasulullah. Saya lalu mengambil anak saya, lalu saya masukkan jari telunjuk saya, lalu dia cungkil itu Pak, dia cungkil itu ibu buah kurma yang sudah ditelan sama anaknya sampai keluar. Saya melakukan ini ya Rasulullah karena saya khawatir
Jangan sampai gara-gara perkara ini ada barang yang tidak jelas masuk ke dalam tubuhnya anggota keluarga kami. Inilah yang menghambat kami nanti masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Mendengar ini Bapak Ibu sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mendatangi rumahnya tetangganya ini Abu Dujana. Ternyata orang munafik, Pak. Coba kita lihat kisah ini, salah satu kriteria daripada orang munafik yang kadang-kadang luput daripada benak kita. Ketika Rasul bertemu dengan si munafik ini, ternyata terjadilah komunikasi dan negosiasi harga. Ini si munafik, Pak, Ibu berpikir, saya akan melipat gandakan harga daripada pohon kurma ini. Tapi Rasulullah betapa cintanya kepada umatnya, berapapun harga yang ditawarkan si munafik ini, Rasul tak gentar membeli pohon kurma itu. Akhirnya deal harga. Terdengarlah berita ini kepada Abu Bakar. Lalu Abu Bakar datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya dengar kita mau beli pohon kurma milik tetangganya Abu Dujana." Kata Rasulullah, "Ya memang. Kalau begitu ya Rasul, ya Nabi, biarlah saya yang membayar pohon kurma itu." Kata Rasulullah, "Syafaatku bagimu ya Abu Bakar." Akhirnya jamaah sekalian, besok ini pohon kurma ini akan dipindahkan ke halaman rumahnya Abu Dujana. Malamnya si munafik ini dengan sifat keserakahannya, kikir, bakhil dan juga licik, ini ciri-cirinya orang munafik. Dia bercengkrama bersama istrinya, lalu dia katakan, bagaimana kalau kita turunkan semua itu buah kurma yang ada di depan, supaya kalau dipindahkan besok dengan Muhammad, pasti rugi ini Muhammad. Ini orang munafik, Pak, licik. Baru berpikir seperti ini, Bapak Ibu sekalian, ternyata pohon kurma yang ada di halaman rumah mereka sudah pindah ke halaman rumahnya Abu Dujana tanpa meninggalkan sedikit jejak. Dan inilah ternyata salah satu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditulis dalam sebuah kitab yang bernama Irsyadul Ibad. Apa hikmah yang bisa kita ambil Bapak Ibu sekalian dari kisah ini? Ternyata Rasul sangat marah, Rasul sangat kesal ketika ada orang yang tidak memiliki uzur, mereka seusai melaksanakan sholat langsung meninggalkan tempatnya. Coba kita lihat Pak Ibu, kalau hari Jumat kadang-kadang orang tidak punya uzur, ya, atau di waktu sholat seperti biasa menyibukkan diri sendiri, meninggalkan tempatnya, Pak. Siapa yang meriwayatkan hadis ini adalah Abu Musa. Abu Musa ini adalah pamannya Nabi, Pak. Dalam persanatan hadis ini Abu Musa, Pak, kalau ada hadis ibarat beliau mengatakan masukkan saja semua ke dalam ember, dia tampung semua hadisnya Nabi, karena memang Abu Musa ini selalu ikut dengan Nabi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat sidang jamaah subuh yang kami muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya ini doa, Pak. Makanya doa ini masih menjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Karena sebagian ulama mengatakan bahwa tidak ada yang bisa merubah takdir. Ada takdir yang bisa dirubah, ada juga takdir yang tidak bisa dirubah. Tapi kalau kami memahami konsep kehidupan ini, tidak ada yang tidak bisa, Pak, ketika Allah berkehendak. Ketika Allah menginginkan hal itu dengan mengatakan kun fayakun, insya Allah pasti jadi. Jamaah sekalian yang kami muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin inilah sebatas materi yang kami sampaikan. Barangkali ada sesi tanya jawab yang akan kita lakukan atau diskusi. Kami sampaikan kalau bisa, Pak, kita tetap pada ini ya, pada materi yang kami sampaikan. Boleh juga melenceng, kami akan usahakan untuk menjawab. Ya, saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi ada beberapa syarat memang agar doa kita jemaah sekalian cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, doa kepada Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian yang kedua,
Kalau berdasarkan sebuah hadis, ini Pak banyak diamalkan oleh para ulama. Ada doa yang paling cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni diantaranya ketika kita bisa menjaga diri ini, konsistensi kita dalam bertakwa kepada Allah. Kadang-kadang Pak kita berdoa, tapi di dalam pribadi ini tidak yakin bahwa doa kita itu diterima oleh Allah. Artinya setengah-setengah Pak. Ini banyak orang berdoa begini, tidak yakin kepada doanya. Jadi itu yang pertama, sesuai dengan kebutuhan kita. Yang kedua, kita harus yakin bahwa doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jangan pernah kita memasukkan barang-barang haram ke dalam tubuh kita. Karena dalam sebuah riwayat dijelaskan ketika ada barang yang haram masuk ke dalam tubuh kita atau tidak jelas Pak ya, dari mana asal muasal daripada barang itu, maka itulah yang menghambat salah satunya doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada hadis yang akan kami bacakan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yajtami'u qaumun muslimun. Ini Pak salah satu syaratnya kalau doa kita mau dikabulkan. Tidaklah berkumpul suatu kaum muslimin, kata Rasulullah. Fayadu'u ba'duhum, di antara mereka ada yang berdoa kepada Allah. Wa yu'minu ba'duhum, dan di antara mereka ada yang mengaminkan doa itu. Illa stajaballahu du'aahum, kata Rasulullah, doa ini Pak pasti dikabulkan oleh Allah. Inilah asas kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau satu di masjid ini Pak yang diterima doanya, maka diterima semua doanya yang ada di masjid ini. Makanya itu beruntunglah Pak orang yang rajin berjamaah dan menjaga waktu-waktu istijabah tadi itu. Insya Allah kalau ini kita konsisten melakukan jamaah sekalian, insya Allah doa itu akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak nih contoh Pak. Coba kita lihat, biasa ada orang yang sakit ya, sakit keras. Ada keluarga yang panggil anak panti atau anak-anak hafiz, panggil berdoa untuk mendoakan. Ternyata Pak sembuh. Apa asas dan dalilnya itu? Itulah tadi Pak. Kita tidak pernah tahu dari mulut siapakah doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ada orang fakir atau orang miskin yang kuat keimanannya kepada Allah sehingga Allah mengabulkan permohonannya. Sedangkan kita ini datang berjamaah karena diterima permohonannya, maka insya Allah yang lain akan diterima permohonannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu Pak ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimanakah sebenarnya doa dan usaha? Doa dan usaha ini jamaah sekalian harus bersinergi. Suatu ketika ada orang di zaman Nabi tinggal di masjid Pak berdoa, tidak mau usaha. Ternyata Nabi tegur, jangan seperti itu. Sebaliknya juga kalau ada orang yang terlalu fokus kepada dunia tapi tidak mementingkan doa, itu juga salah. Makanya antara doa dan usaha ini harus memiliki titik keseimbangan yang sama. Tidak boleh ada yang diberat sebelahkan. Agar apa? Apa yang kita inginkan itu insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini saya kira Pak ya. Nah, barangkali masih ada yang mau bertanya? Iya, silakan. Iya. Jadi Nabi tadi marah Pak karena Nabi tidak tahu ya bahwa Abu Dujana ini ternyata ada kendala yang terjadi pada keluarganya. Sehingga agar Abu Dujana ini bisa istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, makanya tadi itu Abu Dujana Rasulullah ingin membeli pohon kurma itu agar tidak terjadi insiden yang sama. Artinya boleh saja kita meninggalkan Pak ya, tapi dengan syarat tadi ada uzur. Seperti kita dalam keadaan perjalanan, ada sesuatu hal yang sangat genting, ada orang sakit, ada orang yang meninggal, kita mau kencing,
Kita mau buang air besar, air kecil, itu termasuk bagian daripada uzur. Termasuk juga kalau mamanya menelpon di rumah, Pak cepat-cepat pulang. Berarti ada sesuatu hal yang sangat penting. Akan tetapi kalau waktu kita luang, Rasul mengajarkan sebaiknya kita tinggal dulu, Pak. Doa, kita zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, saya kira demikian, Pak. Iya. Jadi ada istilah seperti ini, Pak Haji, ya. Orang Bugis biasa bilang angkayasa dalek mak gelete, Pak. Maksudnya rezeki yang tidak disangka-sangka, ya. Dan sebenarnya terkait masalah takdir ini, saya katakan tadi, ini masih menjadi perdebatan para ulama, apalagi ulama-ulama sufi, Pak. Mereka meyakini bahwa salah satu pamungkas dari orang beriman itu adalah doa. Jadi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Dan juga terkait masalah takdir ini, kita tidak pernah tahu sebenarnya siapakah yang, contoh misalnya ya jamaah sekalian, siapakah yang menjadi jodoh kita. Banyak orang, Pak, ya sebenarnya takdir ini apa ya, adalah sebuah perjalanan yang sangat misterius yang hanya Allah yang tahu. Ada orang, Pak, biasa dalam dinamika kehidupan ini, ketika ditanya, Ustadz, saya menikah dengan istri saya, itu betul-betul memang saya minta kepada Allah. Bisa saya memang sudah takdirnya juga, Pak. Jadi misterius. Sama juga terkait dengan masalah kehidupan ini, Pak, hidup dan mati. Saya pernah dipanggil dengan seorang pengusaha di Makassar ke rumah sakit. Ada ibunya yang dalam keadaan sekarat, Pak. Itu kakinya sudah dingin. Kalau kita melihat kondisi beliau pada waktu itu, Pak, kurang lebih 70-80% itu sudah ciri-ciri orang yang akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Lidahnya sudah lari masuk, tidak bisa mendengar, tidak bisa ini. Tapi ternyata jamaah sekalian, setelah saya pulang dari tempat itu, saya dikonfirmasi dengan keluarga bahwa alhamdulillah malamnya ibu saya ini kembali siuman. Dan sampai saat ini, Pak Ustadz, itu berapa hari lalu, Pak, diundang saya ceramah untuk buka puasa. Alhamdulillah ibu saya ini masih sudah kembali dalam keadaan sehat walafiat. Saya tanya, apa amalannya ibu, apa amalannya itu mama? Ternyata amalannya ini ibu, Pak, selalu terlambat pulang ke rumah karena selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan umur yang panjang. Ini amalannya ini ibu. Sehingga ya secara asumsi pribadi, Pak, wah, ini salah satu perkara. Ya barangkali pada waktu itu Allah berkehendak di dalam takdirnya akan mengambil beliau, tapi karena doa-doa kita tidak tahu, Pak, kapan doa itu dikabulkan oleh Allah. Berkat doa yang selalu dia panjatkan, maka insya Allah alhamdulillah sampai sekarang, Pak, itu ibu haji itu masih ada. Dan itulah amalan yang selalu dia lakukan di waktu subuh, apalagi antara azan dan iqomah di waktu subuh. Jadi itu ibu kalau masjid sudah salawat, Pak, dia sudah ada di masjid. Orang sudah pada pulang, dia masih berdoa kepada Allah, ya Allah, panjangkan umurku, izinkan saya melihat anak dan cucuku ini semua besar dan berhasil. Alhamdulillah sampai saat ini, Pak, beliau masih dalam keadaan sehat. Makanya ini jamaah sekalian, ini adalah sebuah misteri sebenarnya ya. Berbicara masalah takdir itu hanya Allah yang tahu. Makanya kita sebagai orang yang beriman ini, kita berikhtiar kepada Allah dengan usaha dan doa. Semoga Allah mengijabah keinginan-keinginan kita. Jadi saya kira itu, Pak, ya, yang kami sampaikan. Ya, barangkali masih ada. Ya, silakan Pak Haji. Ini kan ada orang suka ditanya. Iya. Maka dia matikan. Apakah selalu pakai timpangan kepada dia? Karena sudah saya ini juga banyak
Iya, iya, iya. Bahkan dia belum berumur saja. Jadi makanya kemarin sempat dibenahi ke sana apa kira-kira baik untuk saya untuk dia atau bagaimana? Karena memang ada saja begitu tadi. Iya, iya. Jadi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditentukan nanti setelah ketetapan pada bulan Ramadan. Iya. Pernah saya dengar Ustaz Yusuf Iya, 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 iya. pernah membahas kebalikan perkara ini bahwa ditentukan malam kebutuhan itu pada bulan Syawal malam terakhir. Bagaimana menurut Ustaz dan apakah benar banyak orang yang memaling itu Rabu terakhir di bulan Syawal? Iya, iya, iya. Jadi pemali itu adalah budaya, ya, budaya yang selalu dikait-kaitkan dengan agama. Kita tidak mengaitkan budaya dulu, Pak, ya. Kita kembali kepada agama. Bahwa di Ramadan ini diriwayatkan dari Imam Ahmad. Saya pernah membaca hadis bahwa ketika tiba Ramadan, maka urusan-urusan yang akan berjalan ke depannya itu ditentukan pada bulan itu. Artinya ketika kita bermohon dengan urusan kita, Pak, insya Allah apa yang kita inginkan karena keyakinan kepada Allah itu Allah akan ijabah. Makanya Allah memberikan rahmat, artinya rahmat itu berjuta-juta kebaikan yang terkumpul ketika tiba bulan Ramadan. Sesuatu yang di luar daripada logika kita kadang-kadang itu bisa terjadi, Pak, di bulan Ramadan. Makanya luar biasa sekali. Kemudian yang kedua terkait masalah pemali di hari Rabu itu hanya kebiasaan-kebiasaan orang tua kita dulu, Pak, ya. Ya, ada juga yang tetap meyakini seperti itu. Tapi kalau saya, Pak, saya berserah diri saja kepada Allah. Apa hal yang baik yang bisa saya lakukan selama saya masih hidup, saya lakukan, Pak. Apa hal yang terburuk, artinya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, selagi saya masih bisa menahan, saya tidak lakukan. Ya, karena pemali-pemali itu terjadi dulu karena kebiasaan dan keadaan pada waktu itu. Sehingga contoh misalnya, Pak, ya, di bulan Rajab. Bulan Rajab itu disebut juga dengan Syahrullah. Orang-orang Arab ketika tiba waktu bulan Rajab, mereka itu, Pak, enggan melakukan perang. Makanya orang-orang Arab itu di Saudi sana, Timur Tengah, tidak mau berperang itu, Pak, kalau tiba bulan Rajab. Ya. Karena ada keyakinan-keyakinan tertentu tadi seperti itu. Dan itu sampai sekarang masih diyakini. Karena di bulan Rajab itu dikenal juga dengan Syahrullah, bulannya Allah. Sedangkan bulan Sya'ban itu adalah bulannya Rasulullah. Dan bulan Ramadan itu adalah bulan umatnya Rasulullah. Nah, coba lihat, Pak, betapa mulianya kita ini di antara umat-umat lain. Allah mengkhususkan bulan Ramadan untuk umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya kira itu, Pak Haji. Masih ada yang mau bertanya? Iya. Iya, silakan. Ini, Pak, hutang piutang itu dilihat daripada akadnya. Kalau ketika kita melakukan akad, kita sepakat, contoh misalnya, Pak, ya, ini uang 30 juta saya kasih kok, jangan mau kasih kembali, karena contoh misalnya kau kerja sama saya. Itu, Pak, kalau dia mengatakan memberi, berarti itu bagian daripada infak atau sedekah pada waktu itu. Dia memberi, bukan menghutangkan, bukan piutang. Tapi kalau dia katakan ini uang 30 juta, setiap bulannya kau harus bayar sekian, itu termasuk hutang. Nah, persoalannya lagi kalau kita dibawa ke notaris, lantas disuruh bertanda tangan di situ selaku pelaku piutang, nah itu urusan pribadi, Pak. Ya, artinya tidak bisa kita intervensi.
Ya, terlepas daripada orang yang memberi pada waktu itu. Yang penting kalau secara agama di sini, kalau dia memberikan uang lalu akadnya memang hutang, artinya kita harus syarat mengembalikan jumlah yang kita ambil, itu namanya hutang, Pak. Tapi kalau dia mengatakan, ini saya kasih menikah kok, ini uang 30 juta, kerja mau sama saya, nah, itu beda lagi tuh kalau begitu, Pak. Artinya bukan hutang itu, kita sudah memberikan. Karena akadnya itu memberikan, bukan mengutangkan. Seperti itu, ya. Kalau misalnya dia bawa ke notaris apa dan lain sebagainya, ini urusannya Pak panjang lagi nih kalau kita jelaskan, ya. Itu sudah sangat pribadi itu. Tapi kalau agama, ketika kita akad tadi tidak ada akad bahwa ini adalah hutang, ya tidak apa-apa. Dia minta kembali uangnya. Iya, bagaimana Pak bisa? Iya. Kemudian dia barangkali mau dijodohkan. Iya. Tapi suatu saat dijodohkan, katanya dia akan dijodohkan dengan biaya sebulan tidak akan diminta. Iya. Setelah menikah bulan kemudian, bocah dan dewa sudah selesai sedikit dia harus bayar semua biaya itu. Oh iya. Cocok Pak, sama Ji. Akadnya tadi kan dia berikan secara ikhlas. Iya sama Pak, dia berikan secara ikhlas. Kecuali dia bilang saya kasih pinjam kau 30 juta, 30 juta ini kau bayar dalam jangka waktu sekian, itu namanya hutang. Tapi kalau dia berikan secara ikhlas, lalu nanti di kemudian hari dia minta kembali, inilah orang yang tidak bisa memegang prinsip, Pak. Ya seperti itu. Jadi urusan kita sama Allah ketika ada hutang, ya, kepada sesama manusia itu ketika ada hutang. Tapi kalau kita tidak berhutang, ya tidak ada masalah, Pak. Tapi kalau dia minta kembali, ya itu kembali kepada orang yang memberikan pada waktu itu, berarti dia tidak ikhlas. Ya seperti itu. Iya. Saya kira tidak ada lagi Pak yang mau ditanyakan terkait masalah doa ini. Jadi tidak paham ini sudah berhutang ini memang lanjut karena orang yang meminjam itu kalau datang dengan sopan seperti ini mengemis. Iya. Seperti mari kita bisa dia membantu seperti dia mengemis. Iya. Ini adalah boleh Ustaz. Kalau dia datang ke rumah kamu dengan motor dengan sopan sekali, dan siapa ada berhutang untuk pergi sama teman. Iya, memang Pak, ya. Tapi itulah prinsip hutang, Pak. Hutang itu adalah dosa antara person dengan person. Allah tidak akan mengikut campuri itu urusan ketika kita sesama manusia. Allah memberikan hak prerogatif kepada seseorang. Apalagi ini masalah hutang, hati-hati Pak, ya. Allah memberikan hak prerogatif kepada seseorang untuk menyelesaikan dengan caranya Allah. Itu tadi, seperti tadi di akhirat itu Pak, diambil amal kebaikannya ketika dia punya salah, ketika dia pernah sakiti orang. Makanya prinsip kita kalau kita berhutang harus siap membayar Pak, karena kalau tidak itu kita tidak bayar di dunia, lebih berat nanti itu di akhirat. Itu yang terjadi jemaah sekalian. Ya, saya kira sudah jam 6 lewat, barangkali kita mau beraktivitas lagi. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan kita lagi berkumpul ini Pak. Silahkan yang mau berdoa
mengikuti kami dan mau menyisipkan doanya, tidak ada masalah Pak, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jazaa wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan ucapan Dipersembahkan oleh Yayasan Haji Muhammad Cengho Sulsel dan Takmir Masjid Muhammad Cengho Goa.